Hujan deras di sejumlah daerah di Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir, saudara. Normalisasi sungai dan pembangunan tanggul darurat belum mampu menahan aliran air. Arus deras langsung menghantam permukiman warga di Kecamatan Tuka yang sebelumnya dilanda banjir dan longsor. Pembangunan tanggul darurat tidak mampu menampung aliran air sehingga merendam permukiman warga. Sejak sore tadi, berkisar jam 5 atau jam 17 sore, hujan deras mengakibatkan daerah di Tapanuli Tengah yang sebelumnya terdampak banjir kembali mengalami banjir. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh, tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol dan air mengalir sangat deras serta dipenuhi oleh kayu, dan masyarakat sudah kita evakuasi dan kita himbau masyarakat untuk menyelamatkan diri, menghindari daerah-daerah banjir dan juga mewaspadai potensi adanya longsoran. Situasi di malam hari, ketinggian air banjir juga sudah mulai surut. Sebelumnya pada Rabu siang arus deras langsung menghantam permukiman di Kecamatan Tuka yang sebelumnya dilanda banjir dan longsor. Informasi lebih lengkap soal banjir yang melanda Tapanuli Tengah, kami saat ini sudah bersama dengan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Selamat malam, Bang Masinton. Ya, selamat malam, Bung. Bang Masinton, jadi bagaimana kondisi banjir di sana pada malam hari ini? Ya, kondisi di Tapanuli Tengah sejak sore tadi itu mengalami cuaca yang sangat ekstrim. Siangnya itu masih cerah. Kemudian sore menjelang jam 17 itu tiba mendung dan hujan sangat deras. Hujan yang sangat deras ini berakibat dengan banjir. Nah, wilayah-wilayah yang terdampak banjir, ya, terdampak bencana kemarin, kemudian mengalami banjir kembali. Dan itu juga sekarang kami sedang di daerah Lopian, yang itu sedimen sungainya belum sepenuhnya, baru 30%-nya dikeruk. Dan kemudian sekarang yang seperti yang saya jalanin ini adalah itu luapan air dari sungai dan airnya sangat deras. Jadi tinggi permukaan air sungai dengan pemukiman warga itu sudah sama. Jadi warga sekarang sangat was-was, terutama ibu-ibu yang bersama saya. Ini mereka masih trauma dan sekarang sedang melakukan evakuasi Bang Masinton, di puskesmas terdekat. Bang gitu. Masinton, Bang? Ya. Itu kejadian banjir bandang sama seperti di akhir tahun kemarin, secara tiba-tiba langsung, Bang? Iya, ini hujannya tadi deras. Nah, di hulunya juga deras, maka tumpahan air tersebut sangat deras ke bawah, ke wilayah bawah begitu. Sehingga posisinya nyaris sama seperti tanggal 25 November lalu curah hujannya. Nah, ini juga masih kayu-kayu yang ada itu juga terbawa air kembali. Ini jadi berapa kecamatan, Bang Masinton, yang terdampak? Nah, kecamatan yang terdampak itu ya ada 12 kecamatan. Nah, satu diantaranya ini selain Tuka ada di daerah Badiri, Kecamatan Badiri, kemudian ada Sibabangun, kemudian itu ada daerah Tapian Nauli, ada daerah Pandan dan lain sebagainya. Jadi malam ini kami juga sedang menyiapkan titik-titik evakuasi dan mengantisipasi jika terjadi hujan deras kembali malam ini. Nah, mudah-mudahan jangan lagi hujan. Amin. Tapi sekarang ibu-ibu sedang berkumpul bersama kami. Ini mereka tetap siaga, waspada, mengantisipasi jika terjadi hujan deras. Baik, Bang Masinton, jadi saat ini dipastikan warga dari 12 kecamatan sudah berada di tempat yang aman untuk evakuasi, tidak di rumah masing-masing yang dekat dengan aliran sungai?
Iya, kita minta untuk lakukan evakuasi, baik itu melalui kecamatan, kelurahan maupun kepala desa untuk mengevakuasi warga, dan kami minta warga yang ada di sekitar, baik sekitar bantaran sungai maupun di daerah-daerah yang rawan longsor supaya mengantisipasi potensi adanya longsor seperti itu. Sebetulnya penanganan banjir yang tahun kemarin sampai di mana sih Bang Masinton? Apakah dari hanya sebatas perbaikan tanggul atau juga ada perbaikan di hulunya juga, Bang? Kami masih sebatas melakukan pembuatan sedimen, pembersihan sedimen ya, baik dari sungai, pemukiman ya, karena dengan alat yang masih terbatas. Dan kemudian alat dari provinsi, dari kementerian juga masih terbatas. Pembuatan tanggul juga belum dipermanenkan, masih sementara semua masih kami tumpuk begitu. Baik. Jadi kalau ini dipercepat ya, pengerjaan tanggulnya, itu akan bisa meminimalisir potensi resiko jika hujan. Nah sekarang proses penggalian sedimen dari sungai juga itu masih belum tuntas. Kemudian pembangunan tanggul juga belum. Jadi ini yang menjadi masalah ya buat masyarakat. Sudah hampir 3 bulan menghuni di tempat-tempat sementara, belum ada satu kepastian bahwa itu akan dibangun secara permanen. Nah ini yang menjadi kendala. Sementara alat berat untuk menanggulangi sedimen ya, pembersihan sedimen, baik itu dari sungai dan pemukiman, itu juga jumlahnya masih sangat terbatas. Jadi warga ini merasa was-was terus. Seperti tadi umpama warga itu ya pasti komplainnya kan ke bupati. Iya. Baik. Ya semoga ini segera tertangani Bang Masinton, dan tentu warga juga bisa segera dievakuasi seluruhnya ke tempat yang lebih aman dipastikan. Terima kasih Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu telah menyampaikan informasi kondisi terkini di Tapanuli Tengah.